Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya bersama saya Indra Bukuan. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai extend, block, dan juga include. Tiga elemen tersebut bisa dibilang sangat penting untuk sebuah project Django, khususnya untuk file-file template kita. Oke, langsung saja saya contohkan ya. Di sini saya sudah membuat project baru. Jadi di sini saya akan mencoba untuk membuat tampilan halaman-halaman untuk berita-berita. Jadi nanti saya akan membuat 3 halaman, berita 1, berita 2, dan berita 3. Tapi saya akan membuatnya tanpa menggunakan extend, include, dan block. Oke, di sini seperti biasa kita buat dulu pad-nya. Kita buat berita satunya dulu ya. Dan berita 1 kita buat ininya, function di file views-nya. Oke. Tadi kenapa saya pakai titik koma ya? Oke, salah. Di sini kemudian saya buat file satu. Oh iya, salah. Ini saya masih menggunakan language Django. Jadi snapshotnya nggak kebaca. Oke, ulang. Kemudian di sini nama aplikasinya misalnya news. Kemudian ini adalah halaman berita 1, gitu kan? Lalu berita 1. Di sini judulnya, kemudian isinya kita buat lorem ipsum aja 300 kata atau apa sih itu ya. Terus kemudian di bawahnya kita buat author min 1, simpel aja ya, kayak gini. Coba kita jalankan. Oke, aman. Sini kita refresh. Oke, itu indeksnya ya. Kita lihat berita 1, template doesn't exist. Oh iya, maaf, di sini harus pakai titik HTML. Oke, kita refresh lagi. Nah, udah tampil ya. Ini untuk berita satunya. Kita udah berhasil buat berita satunya. Oh iya, saya juga mau tambahkan di bawahnya sini list-list berita lainnya. Jadi kita buat HR aja, kemudian playlist berita, sesimpel itu aja ya. Oke, di sini saya akan buat list berita 1, kemudian berita 2, kemudian berita 3. Save. Ya, jadi di sini bawahnya ada list berita. Nah, ini kita udah berhasil membuat berita satunya. Sekarang kita buat berita 2-nya. Kita di sini dulu, koma. Mungkin berita 2 aja cukup kali ya. Kalau berita 3 takutnya kepanjangan, jadi kita mungkin buat 2 berita aja. Berita 2, oke. Kita tinggal copy aja dari yang atas ya. Ini juga kita copy. Oke, berita 2. Lalu di sini kita ganti ini berita 2. Ini kalimatnya nggak usah ya, anggap aja beda lah gitu. Oke, terus ini author admin 2. Oke, sudah, kita refresh, kita lihat yang berita 2. Udah ya, udah jadi berita 2. Jadi udah ada berita 1 dan berita 2. Dan saya mau arahkan ini aja juga, ini nggak saya hapus aja. Kita arahkan dia ke URL berita 1. Lalu yang ini kita
kita arahkan dia ke berita 2. Oh ini masih di berita 2 ya. Oke. Berita 2, dia ke berita 2, dia ke 1, berita 1. Oke, jadi kita sudah selesai membuat halaman 2 berita. Nah, tadi kalian lihat kan, saat saya merubah di sini, saya juga harus merubah di sini juga. Padahal kan dia sama. Di beritanya ini kan di berita 1 dan berita 2 kan ada. Iya kan, sama kan dia. Tapi kalau di sini saya ada perubahan di berita 2 ini, saya ubah tadi berita 3-nya saya hilangin, di berita 1 saya juga harus hilangin. Kerja double dong. Padahal kan sama sebenarnya kan. Begitu juga nanti kalau misalnya kita nama aplikasinya kita ganti misalnya jadi Genius atau gimana kan. Di sini juga kita harus ganti. Terus kita nanti misalnya mau nambahin script untuk keseluruhan HTML-nya, kita harus tambahin 2 script. Ini kan baru 2 halaman ya. Baru cuma 2 berita. Gimana kalau ada banyak halaman nanti? Pasti akan sangat merepotkan kan. Kita harus mengganti setiap filenya. Nah, disitulah pentingnya kita untuk menggunakan extends dan juga block. Nah, di sini saya akan contohkan ya. Ini kan kita sudah buat nih. Tapi kan sebenarnya di sini kita sama ya. Ada doc type-nya sama ya, seperti yang saya jelaskan kan. Ini dan ininya juga sama. Cuman beda di beberapa bagian aja, kayak di sini dan di sini juga. Disitulah kita akan menggunakan yang namanya extend dan juga block. Langkah pertama di sini saya akan membuat folder dulu, namanya layout. Jadi kita akan membuat kerangkanya, file intinya yang nantinya kita akan gunakan di file-file yang lain. Jadi file-file yang lain ini menggunakan file intinya. Contohnya di sini berita kan ada 2 berita. Jadi 2 berita ini nanti mereka akan mengambil dari file inti yang kita sudah atur sedemikian rupa format-formatnya. Oke, di sini saya buat layout. Isinya saya ingin buat base HTML. Oke, kalau sudah ini saya copy aja ya berita 1. Saya cut. Saya paste di sini. Nah, kemudian di sini ini adalah yang nantinya akan jadi file master kita, file kerangka kita yang akan dipakai oleh file berita 1 dan berita 2. Jadi di sini yang kita lakukan adalah kita mengganti bagian-bagian yang nantinya bersifat dinamis. Jadi bukan yang bersifat tetap. Kalau yang kayak gini list berita, head, terus nama aplikasinya itu kan dia di sini aja nggak apa kan. Dia setiap halaman tidak mungkin beda kan. Yang beda itu kan kayak berita 1, judul title di sini, terus kemudian judul ini isinya, kemudian author itu kan pasti beda-beda. Jadi disitulah penting kita akan membuat yang namanya block untuk menandai bahwa ini sifatnya dinamis, bisa berubah-ubah tergantung file yang menggunakan file utamanya ini, file base HTML ini dia mau isi apa nanti. Oke, langsung saya contohkan aja ya. Jadi di sini kita ganti berita 1 ini, kita ganti dengan kalau saya ya, karena saya menggunakan Django template ini, jadi saya cukup ketikkan block seperti ini, kemudian enter. Nah, kalian kalau mau download, kalian bisa download di extension, cari aja Django template, kemudian install. Jadi terus nanti select language-nya kalian ganti ke Django template. Oke, lanjut ya. Di sini kita akan buat block untuk karena tadi kan ininya bersifatnya dinamis kan. Setiap halaman itu kan bisa beda-beda kan. Jadi kita buat, kemudian di sini kita namain bloknya mau apa? Misalnya title. Oke, kita buat di sini. Kemudian mana lagi yang nanti sifatnya bisa berubah-ubah? Oh, ini berita 1. Kita buat juga blok. Apa namanya? Misalnya kita buat judul berita. Ini juga isi beritanya. Konten berita. Oke, kemudian yang autornya juga kan di sini. Autor berita. Oke, sudah ya di sini ya. Kita udah membuat blok-blok yang
nantinya kita bakal isi di file-file HTML kita yang akan menggunakan file master ini. Contohnya di sini di berita 1. Nah, ini kan kita udah buat base HTML. Jadi di base satunya, di berita satunya ini kita cukup melakukan yang namanya extend. Caranya gimana? Kita cukup buat extend seperti ini. Kemudian di dalam kurung petiknya ini kita isi dengan kita mau extend kemana sih? Kita mau menggunakan kerangka yang mana sih? Menggunakan master yang mana? Kita kan mau menggunakan base HTML. Jadi si berita satu ini akan menggunakan strukturnya base HTML ini dari atas sampai bawah. Dan di file berita satu ini dia cukup mengisi blok-bloknya ini aja. Misalnya ini kan blok title, berarti kita copy. Berarti kita cukup mengisi aja. Misalnya title-nya apa? Berita 1. Lalu judul beritanya apa? Dan blok ini juga nggak harus diisi juga ya, bisa kosong juga sebenarnya. Oke, sini kita isi aja ya. Terus kontennya apa? Kita copy aja. Jadi di file berita satunya ini, karena dia extend ke base HTML, dia cukup mengisi blok-bloknya yang ada di base HTML. Kalau kita menggunakan blok yang tidak ada di base HTML ya pastinya tidak muncul nanti jadinya. Oke, konten beritanya misalnya Lorem 300. Kemudian autornya kita buat. Nah, udah cukup seperti ini aja. Cukup simpel kan? Jadi dia tidak perlu tulis ulang sepanjang ini. Dia cukup menulis seperti ini. Singkat ini, dia hanya mau di atasnya kita extend ke file yang mau kita pakai masternya, strukturnya. Kemudian kita isi blok-blok yang ada di dalam masternya tersebut. Misalnya title-nya apa, judul beritanya apa, kontennya apa, autornya apa. Jadi di berita 2 juga sama. Kita nggak perlu nulis lagi dari atas sampai bawah. Kita nggak perlu lagi nulis list beritanya. Kita cukup nulis kayak gini tadi. Kita isi blok-bloknya tadi. Ini saya ganti cacing dulu. Nah, iya kan? Jadi kita tidak perlu menulis ini 2 kali. Oke, sini coba saya contohkan dulu ya, berita 2. Berita 2. Kita save. Tadi flash pakai error. Oke, base.html error. Karena ya saya lupa. Di sini kan dia di folder in layout ya. Kita menggunakan layout seperti ini. Dan layout. Oke, seperti itu ya. Nah, ada. Berhasil. Kita lihat yang berita 2 sama. Jadi kalau kita misalnya mau menambahkan list berita, kita nggak perlu capek-capek harus mengganti di 2 file. Belum lagi kalau misalnya 3 file. Kita cukup mengganti di 1 file yang otomatis nanti di dalam 2 file tersebut udah pasti terupdate. Kita lihat ya, di berita 1 udah ada. Di berita 2 juga udah ada. Kita cukup mengganti di 1 file. Gitu. Jadi itulah pentingnya kita menggunakan extend dan juga block. Jadi konsepnya kita buat suatu file master yang nantinya strukturnya ini akan digunakan oleh file lain. Nah, terus di masternya itu kita buat blok-blok yang nantinya akan digunakan oleh file yang akan menggunakan struktur tersebut. Nah, di file yang kayak seperti berita 1 ini tadi, dia cukup mengextend dan mengisi blok-bloknya. Seperti itu. Sesimpel itu. Oke, jadi kemudian di sini saya juga akan menjelaskan mengenai includes. Includes itu apa? Jadi includes itu dia menginclude suatu file HTML. Jadi dia mengambil semua isi dari file HTML tersebut. Ini saya contohkan aja ya. Sebenarnya di sini nggak perlu di-include karena ini cuma dikit kan. Cuman kan nanti misalnya kalian membuat list menu, itu kan pasti menunya akan bakalan banyak kan. Dan daripada menu-menuin file base-nya ini, kenapa nggak kita buat file sendiri aja untuk khusus menu tersebut, dan nanti di file base-nya ini kita cukup memanggil include aja gitu.
Beda dengan extend ya. Kalau extend kita menggunakan strukturnya, tapi kalau include kita mengambil isinya dan menempelkan dia di bagian dimana kita menginclude. Contohnya di sini kita cut, kemudian kita buat folder namanya includes. Misalnya kita buat namanya list berita.html. Nah, jadi yang kita perlu lakukan adalah di sini kita cukup include di mana, apa yang mau kita include. Misalnya kita mau include di di ini kan tadi yang kita udah buat kan. Nah, udah. Jadi nanti apa yang ada di dalam list berita ini akan tertulis di baris ini sampai ke bawah gitu. Jadi beda sama extend. Kalau extend kita menggunakan strukturnya. Kalau include kita menginclude kodenya yang ada di dalam file tersebut. Udah ya, save. Pasti nggak ada bedanya. Ternyata ada error. Apa ini errornya? Include error lagi. Oh iya, di sini kosong toh. sorry. Oke. Refresh ya. Nah, gimana sih tadi? Nah, gini kita udah berhasil menginclude-nya. Jadi bedanya include dan extend di situ ya. Jadi di sini kita misalnya mau nambah berita 4, ya udah dia otomatis tambah. Jadi saya buka pin aja ya. Jadi secara kalau bisa digambarkan ya. Jadi misalnya ini kita akan mengolah satu file kan. Nah, di sini dia nanti extend ke file lain, misalnya file base. Nah, di base ini ternyata dia ada include ke suatu file. Nah, jadi nanti file include-nya ini dia akan ditulis di file base-nya ini, bukan base-nya ini menggunakan ya, karena dia ini include. Dia akan ditulis di dalam sini, file yang kode-kode yang ada di file ini akan ditulis di sini karena dia menggunakan include, dia include filenya ini, include apapun yang ada di sini ke sini. Kemudian dari sini karena ini extend, jadi dia menggunakan seluruh filenya di sini. Dan nanti di file sini kita hanya cukup mengisi blok-bloknya saja yang sudah definisikan di sini. Mungkin seperti itu aja ya, penerapan extend, block dan juga include. Cukup simpel sebenarnya. Dan ini sangat berfungsi sekali untuk kita dalam mendevelop suatu project Django kita. Selain karena lebih efisien, juga dia menghemat baris per baris. Jadi kita tidak perlu menuliskan sintaks-sintaks yang panjang secara berulang. Kita cukup menuliskannya satu aja dan kemudian kita gunakan di berbagai file. Jadi filenya bisa banyak gitu. Jadi nanti kita mau nambahin JavaScript untuk seluruh file, tinggal kita tambahin di sini. CSS juga gitu sama kan. Jadi kita tinggal tambahkan di file base-nya ini yang bisa digunakan di file-file lain. Tanpa kita harus merubah satu-satu kayak tadi kan. Itu kan pasti merepotkan. Oke, jadi mungkin seperti itu aja video kali ini. Semoga kalian paham dengan si video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.